saya Dila Putri sebagai moderator dan perkenalkan nama saya Muhammad Ridho sebagai pemateri pertama. Perkenalkan nama saya Nita Ramadhani sebagai pemateri kedua. Perkenalkan nama saya Nur Haidar sebagai pemateri ketiga. Perkenalkan nama saya Novita Yati sebagai pemateri keempat. Perkenalkan nama saya Muslimah sebagai pemateri kelima. baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita ke pemateri pertama, yaitu Saudara Muhammad Ridho. Saya akan menjelaskan Pancasila sebagai sistem filsafat. Yang pertama, Pancasila sebagai sistem filsafat mengacu pada pandangan hidup rupa yang menjadi dasar negara. Indonesia, sistem filsafat ini melakukan prinsip dasar mengarahkan kehidupan masyarakat dan negara baik dalam aspek moral, sosial, politik. Yang kedua, nilai dasar Pancasila bersifat universal dan dapat diterima oleh semua kalangan masyarakat sekaligus menyambungkan pandangan hidup yang berfokus kesatuan, keadilan, dan kesejahteraan. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Bunda Rohani. Baik, saya akan menjelaskan karakteristik filsafat Pancasila. Yang pertama, karakteristik filsafat Pancasila. Dalam Pancasila merupakan satu kesatuan sistem yang bulat dan utuh. Apabila tidak bulat dan utuh atau sila dengan sila lainnya terpisah-pisah, maka itu bukan merupakan Pancasila. Contohnya, sila persatuan Indonesia tidak dapat dipisahkan dari keadilan sosial, karena persatuan hanya dapat terwujud jika keadilan diterapkan untuk semua rakyat. Yang kedua, karakteristik filsafat Pancasila ialah dalam susunan Pancasila dengan suatu sistem yang bulat dan utuh. Contohnya, ketuhanan yang Maha Esa menjadi dasar moral bagi keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, sehingga keduanya saling melengkapi dan tidak dapat dipisahkan. Yang ketiga, karakteristik filsafat Pancasila. Pancasila sebagai suatu substansi, artinya unsur asli atau permanen atau primer. Pancasila sebagai suatu yang mandiri. Contohnya, sila ketuhanan yang Maha Esa merupakan nilai dasar tetap dan mandiri, tidak dipengaruhi oleh ideologi luar. Yang keempat, karakteristik filsafat Pancasila, yaitu Pancasila sebagai suatu realita, artinya ada dalam diri. Contohnya, manusia Indonesia dan masyarakat contohnya gotong royong dalam masyarakat mencerminkan nilai Pancasila sebagai realita yang hidup dan berkembang di Indonesia. Sekian. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Nur Haidar. Baik, saya akan membahas fungsi Pancasila sebagai sistem filsafat. Memiliki beberapa poin penting yang mendasari keberadaannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang pertama, dasar filosofi negara. Landasan Pancasila sebagai landasan filosofi bagi kehidupan negara Indonesia, mencerminkan nilai-nilai yang diharapkan dapat menyatukan seluruh elemen masyarakat. 2. Pedoman etika dan moral. Pancasila memberikan pedoman dalam berperilaku dan bertindak, baik dalam kehidupan pribadi maupun sosial. Nilai-nilai Pancasila yang diharapkan dapat membentuk karakter bangsa. 3. Penguatan identitas nasional. Pancasila berfungsi sebagai identitas bangsa Indonesia, menegaskan jati diri dan keunikan budaya serta tradisi yang ada di Indonesia. 4. Landasan hukum. Sebagai ideologi negara, Pancasila sebagai sumber dari berbagai peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Pancasila menjadi acuan dalam penyusunan hukum yang adil. 5. Pemersatu bangsa. Pancasila berperan dalam menyatukan
berbagai suku dan budaya yang ada di Indonesia dengan prinsip-prinsipnya. Pancasila mendorong toleransi dan kerukunan antar warga. 6. Pengembangan demokrasi. Pancasila mendukung sistem pemerintahan demokratis, menekankan pentingnya musyawarah dan mufakat dalam pengambilan keputusan. Sekian. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Nur Hidayati. Baik, langsung saja. Penerapan Pancasila sebagai sistem filsafat dalam kehidupan sehari-hari berarti menjadikan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sebagai pedoman dalam bertindak, berinteraksi, dan membentuk pola pikir dalam masyarakat. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia tidak hanya menjadi ideologi politik, tetapi juga sebagai filosofis hidup yang mencerminkan cara pandang terhadap kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, menumbuhkan sikap saling menghargai antar pemeluk agama, menerima keberagaman agama dan keyakinan dengan penuh toleransi, menjalani kehidupan yang berlandaskan nilai-nilai keagamaan. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, memperlakukan manusia setiap individu dengan penuh rasa hormat dan memanusiakan manusia tanpa diskriminasi baik berdasarkan suku, agama, ras maupun golongan, menjaga dan menghormati hak asasi manusia dalam setiap interaksi baik dalam keluarga, tempat kerja maupun masyarakat luas. Sila ketiga, persatuan Indonesia, mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan sendiri, menumpuk rasa kebangsaan dan cinta tanah air, serta menjaga kerukunan antar suku, ras, dan agama, menjaga persatuan dalam keberagaman dengan saling menghormati dan bekerja sama untuk kemajuan bangsa. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan, mengutamakan musyawarah untuk mufakat dalam memecahkan masalah bersama, melibatkan diri dalam proses demokrasi dan bijaksana maupun dalam memilih pemimpin pengambilan keputusan yang berdampak pada masyarakat. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, berupaya untuk mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi dengan berbagai kesempatan dan kesejahteraan secara adil, memperhatikan kesejahteraan masyarakat dalam kegiatan sosial, ekonomi, dan politik, serta memastikan bahwa hak-hak dasar setiap individu terpenuhi, mengedepankan prinsip keadilan dalam setiap kebijakan dan tindakan baik tingkat individu maupun negara. Sekian. Untuk materi terakhir akan disampaikan oleh Saudari Muslimah. Baik, saya akan menjelaskan nilai-nilai luhur Pancasila ada 5 yang menjadi dasar dan pedoman hidup bagi bangsa Indonesia. 1. Nilai ketuhanan. Nilai ini menegaskan pentingnya keyakinan kepada Tuhan sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing, menghormati kebebasan beragama dan melaksanakan ajaran agama. Contohnya, saling menghormati utama agama lain yang sedang menjalankan ibadah. Tidak melaksanakan agama atau keyakinan kepada orang lain, berdoa bersama sebelum memulai kegiatan di sekolah, maupun menghargai perbedaan agama. 2. Nilai kemanusiaan. Menghormati hak asasi manusia, menjunjung tinggi nilai moral dan saling peduli terhadap sesama manusia. Contohnya, memberikan bantuan kepada korban berencana alam, menjunjung hak asasi manusia seperti memberikan akses pendidikan yang merata, tidak diskriminatif terhadap suku, agama, atau golongan tertentu. 3. Nilai persatuan. Menjaga keutuhan dan persatuan bangsa, mencintai tanah air dan menghormati keragaman budaya. Contohnya, aktif mengikuti kegiatan gotong royong untuk membangun desa, bangga menggunakan produk dalam negeri, menghormati perbedaan adat, istiadat, dan budaya setiap daerah di Indonesia. 4. Nilai kerakyatan atau musyawarah. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan
kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, menjunjung prinsip musyawarah untuk mencapai mufakat dengan mengutamakan kepentingan bersama. Contohnya, bermusyawarah dengan keluarga untuk menentukan pilihan yang baik. Dalam rapat desa, semua warga diberi kesempatan menyampaikan pendapat, menyelesaikan masalah dalam organisasi melalui diskusi bersama. 5. Nilai keadilan sosial. Menyadari pentingnya keadilan dalam segala aspek, baik ekonomi, pendidikan maupun sosial untuk menciptakan kesejahteraan bersama. Contohnya, mengadakan pembagian bantuan sembako secara merata di daerah terpencil, pemerataan pembangunan infrastruktur di semua wilayah, memberikan kesempatan yang sama kepada setiap warga untuk mendapatkan pekerjaan.